Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula antu-antu barokah saha doa-doanipun linangkung dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kyai Lukman Hakim, dalasan keluarga ingkang kawula antu-antu barokah saha doa-doanipun dan manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi umat yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, niki pidatone bahasa Jawa bahasa Indonesia campur ya, bahasa Inggris terang ya. Pertama saya ikut berbahagia, bergembira atas terselenggaranya acara Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh pemuda Karang Taruna Desa Rendeng. Mudah-mudahan ini adalah betul-betul menjadi bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Opo gur ben kaya koncone ben kaya koncone mauludan biasanya dong gawe status nanggone Facebook, koncone do piknik ben kaya koncone, judulnya ben kaya koncone. Tapi mudah-mudahan walaupun kita itu dineakkan biar seperti yang lain, mudah-mudahan nanti kita termasuk dalam sebuah hadis, yaitu man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang yang meniru suatu kaum itu adalah bagian dari kaum tersebut. Kita sekarang ini meniru orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, orang-orang yang betul-betul mengagungkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, bahwa kalau kita mencintai mesti ada suatu alasannya. Apakah kita betul-betul sudah mengenal Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampun nate pinanggih dereng nggih. Sampun nate kenal napa dereng? Dereng. Kenapa kita bisa mencintai beliau ketika kita belum pernah bertemu, belum pernah mengenal? Nah, oleh karena itu mari kita pada malam hari ini sejenak kita berpikir, kita membayangkan sosok Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya." Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ana basyarum mislukum, bahwasanya nanti kamu harus mengatakan kepada manusia yang lain, orang-orang, ana basarun, saya adalah manusia, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia. Maka kita perlu membayangkan bahwa sosok Nabi Muhammad itu adalah manusia, manusia seperti halnya kita semua.
Maksudnya seperti halnya kita semua itu, ya beliau itu makan, beliau tidur, beliau minum, beliau menikah juga, beliau punya anak. Jadi beliau Nabi Muhammad itu, bayangkanlah beliau itu adalah seorang manusia yang kalau misalnya beliau itu hidup di zaman sekarang di desa Rendeng pun bisa saja beliau itu hidup di desa Rendeng gitu ya. Kemudian apa yang kemudian membedakan sehingga sampai sekarang ini semua orang, banyak sekali orang, bahkan di dalam buku tokoh-tokoh yang berpengaruh, Nabi Muhammad itu menjadi nomor 1 orang yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Nah, oleh karena itu mari kita berkenalan dengan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia. Beliau mempunyai orang tua namanya Abdullah, kemudian sampai ke atas Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hazim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya sampai Adnan, sampai Nabi Ismail Ad-Dabi, kemudian sampai Nabi Ibrahim, kemudian sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh melalui jalur yaitu Syam, bahwa Nabi Nuh itu mempunyai 3 anak yang tidak tertelan banjir. Ketika itu Nabi Nuh, umatnya karena tidak mau taat, maka oleh Nabi Nuh dimintakan banjir untuk menenggelamkan orang-orang yang tidak taat. Maka tersisa putranya 3, yaitu namanya Sam, Ham, dan Yafet. Nah, dari Sam itulah kemudian turun sampai Nabi Muhammad. Nah, Sam itu menurunkan manusia-manusia yang ada di Asia. Kemudian Ham itu menurunkan orang-orang yang ada di Afrika, seitem-item. Kemudian Yafet itu yang menurunkan orang-orang yang ada di Eropa. Sampai ke atas Nabi Idris, dan kemudian Nabi Sis, kemudian Nabi Adam alaihi salam. Berarti nasab Nabi Muhammad itu sangat jelas, dari atas, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya tertulis nama orang tuanya, sehingga betul-betul bahwa Nabi Muhammad itu nasabnya terjaga. Maka beliau mengatakan, kharajtu minan nikah min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Saya keluar dari sebuah pernikahan dari Nabi Adam sampai bapak ibu saya. Itu dilihat dari sisi nasab beliau. Dari nasab beliau sangat jelas bahwa beliau adalah manusia, punya orang tua, punya keluarga. Kemudian dari sisi profil bentuk tubuhnya, Nabi Muhammad itu orangnya itu sedengan, jadi tidak begitu tinggi di zamannya ya, tidak begitu tinggi. Masih ada sahabat yang lebih tinggi lagi, tapi tidak pendek. Jadi tidak seperti saya, kalau saya kependekan. Ya mungkin seperti Pak Imam itulah, dan sedengan, ya, ketinggian. Kemudian kulitnya itu putih bercampur dengan merah. Kulitnya putih campur sama merah. Kalau kita itu kulitnya coklat campur hitam ya. Jadi sawo gosok.
Sabuk gosok. Nabi Muhammad kulitnya merah, putih, masrubun bil ahmar. Jadi semu abang, putih campur abang. Karena di Arab itu ya walaupun panas tapi ada dinginnya. Kemudian kepalanya itu besar ya. Kalau pakai peci ya ukuran 8-9 lah, kayak saya. Kemudian matanya lebar, yang hitam itu sangat hitam, yang putih sangat putih. Kemudian hidungnya mancung kayak orang Arab ya, kayak orang Arab pada umumnya, beda dengan kita ya. Kalau kita itu mancung ke dalam, mancungnya ke dalam, kuali mboten pesek meleh tapi blesek. Saking nemennya blesek. Kemudian beliau itu giginya itu ada gigi kelincinya, jadi ada arang, agak arang tapi tidak ompong, enggak begitu rata. Kemudian jenggotnya itu segini, nah, kalau cakep segini jenggotnya, tidak berkumis, enggak ada kumis. Kalau saya nggak ada jenggotnya karena paling tukule namung sekedhik, jadi mungkin malah jadi koyo tuntu, nggak diingu. Kemudian beliau itu rambutnya tidak keriting dan tidak lurus banget, jadi ngombak. Kalau kita kadang ada yang ngombak kali banjir. Ngombak kali banjir ya, keriting jenenge. Kemudian rambutnya beliau itu panjang ya, panjang sampai segini, sebahu. Jadi yang sunat itu bukan hanya memanjangkan jenggot. Kalau mau mengatakan meniru Nabi itu semuanya sunat, yang sunat itu bukan hanya memanjangkan jenggot, tapi memanjangkan rambut itu tetap sunat, karena Nabi itu rambutnya panjang. Monggo saya ajeng gondrong sunat ya. Itu dari sisi fisik beliau, maka kita bisa membayangkan beliau itu orangnya seperti itu. Tapi kalau duduk pundaknya selalu di atasnya orang lain. Kalau duduk pundaknya selalu di atasnya orang lain. Maka ada siiran ini. Siiran yang menjelaskan tentang kekhususan beliau. Mungkin belum ada yang hafal. Jarang yang hafal. Lam yahtalim. Lam yahtalim qatu dhaha mutlaqan abada wa ma taza'abas lam fi mada zamani minhu dawabun falam tagrab wa ma waqa'an dubabatun abadam fi jismil hasani biqalbika amma min ru'yatun tabadat wala yura isrubau limin gufi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad asad wala yaradillahu fi syamsi dhufatani
كفاه قد على قوما إذا جلسوا عند الولادة سيب يدا بمعتدني هذه الخصائص فلا تكن آمنا من شر نار وشرك ومن mihani. Ini ada singiran yang menerangkan tentang kekhususan beliau dibanding dengan manusia-manusia lain. Pertama, lam yahtalim, beliau itu tidak pernah mimpi indah, mimpi basah. Saya kira semuanya sudah pernah ya, ini sudah dewasa semua. Kalau Nabi tidak pernah mimpi basah. Kalau kita kadang nggak mimpi aja diimpikan, mimpi basah yang menyebabkan mandinya wajib. Tapi kan menjadi lantaran mandinya wajib. Wajib itu kan pahalanya besar. Jadi itu menjadi wasilah untuk mendapatkan pahala. Jadi mungkin bisa berpahala. Kemudian Nabi itu tidak pernah wamata sa'aba, tidak pernah angop, tidak pernah menguap. Kalau kula jenengan iki diluk-diluk nguap nggih. Oh ngapa? Kurang kopi. Kurang kopi jadi ongap-angop. Nabi tidak pernah angop. Jadi itu kekhususan Nabi, tidak pernah angop. Yang selanjutnya, Nabi itu minhu dawabun falam tahro, kepethuk kewan apa wae, kewane ora mlayu. Dadi nek ana manuk maut muncul iku ora semang oyak-oyak. Enak nih. Manuke teko dhewe. Ora gerang-gerangane ora mlayu. Pethuk kucing, kucinge ora mlayu. Kalau jenengan petuk kucing, kucingnya melayu, mboten kenal ya. Petuk gelangkrangan yang mesti melayu. Petuk ulo sing melayu wonge. Padahal pada dine-dine. Kemudian beliau tidak pernah kepencelokan laler. Nah, iki sing angel. Jenengan kudu iso bayangke Kanjeng Nabi iku nek ajeng ngetes jenengan Nabi wudu pencelokan laler napa mboten niki. Nek kula jenengan mesti pencelokan laler ya. Pencelokan laler raming laler ya, laler ijo barang. Mergo napa? Mergo laler iku senengane nggone panggonan-panggonan sing kotor, mambu. Nun sewu. Kotor, mambu. Sementara Kanjeng Nabi itu orangnya bersih dan berbau wangi, maka tidak kepencelokan lalat. Kemudian Nabi niku bikholfihi ka'aman mersani mburi podo karo mersani ngarep, melihat ke belakang podo karo mersani ngarep. Jadi menawi badhe mersani wingking, Kanjeng Nabi itu kalau mau melihat ke belakang, Nabi tidak perlu menengok ke belakang, jadi sudah kelihatan. Misalnya ketika mengimami sholat, beliau kalau mau merapatkan barisan, sawu sufufakum fa'in atas biada sufufi min iqamatis sholat misalnya, beliau tidak perlu menengok ke belakang. Rapatkan barisanmu. Beliau sudah tahu itu Utsman kurang ke depan, itu Ali terlalu ke depan, kurang ke belakang sedikit, itu Umar kurang geser sedikit.
Walaupun tidak menengok, beliau sudah lihat. Beliau lihat. Kemudian wala yura isru baulin, bekas kencingnya tidak kelihatan. Ini kekhususan beliau yang berbeda dengan kita semua. Bekas kencingnya tidak kelihatan. Kalau kita bekas kencingnya kelihatan, apalagi sehabis mangan pete, nemen bekasnya. Utawa makan jengkol, ambune ya nemen nggih. Utawa kalau zaman dahulu masih ada lebu, biasanya BBC kanggo nulis. Utawa kagem gawe lumpang-lumpangan kayak mainan. Pelaku. Zaman alit. Nggih, zaman alit. Tapi sekarang karena sudah nggak ada debu, maka sulit untuk dibuat seperti itu ya. Paling hanya bekas-bekas kalau habis makan pete saja. Kemudian waqal buhu lam yanam wal ainu qad nahasat. Yang selanjutnya kekhususan beliau adalah bahwa hati beliau itu tidak pernah tidur walaupun matanya merem, matanya ngantuk. Tapi beliau tidur. Beliau karena beliau adalah manusia, dia tidur sare. Tetapi walaupun sare, hatinya tidak tidur. Selalu zikir, selalu ingat Allah, selalu siap siaga. Kalau diundang, walaupun masih tidur langsung bangun. Jadi nggak pernah tidur, selalu terjaga. Sementara kalau kita kadang-kadang matanya melek tapi hatinya tidur, lali, ngalamun, ya, nggak apa-apa karena kita manusia biasa. Wala yara dhillahu. Yang selanjutnya bahwa beliau itu tidak terlihat bayangannya pada saat matahari bersinar. Nah, ini sebuah kekhususan yang sangat luar biasa. Kalau ada seseorang sekarang ini nggak ada bayangannya, mesti kita takut ya. Ada orang kok nggak ada bayangannya, pelaku-pelaku awan kok orang no ayang-ayangnya, mesti medeni wong itu. Nah, Nabi Muhammad nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah nurun pokok nuri, cahaya di atas cahaya. Cahaya Nabi Muhammad mengalahkan cahayanya matahari, sehingga ketika disinari oleh matahari maka mental. Sing ono ayang-ayangane malah matahari nih paling kewalian. Sing ono ayang-ayangane malah mataharinya. Atau ketika ada bulan purnama juga beliau tidak ada bayangannya. Yang ada bayangannya bulannya di sana. Kemudian qatfahu qad alata kauman, yaitu yang tadi itu bahwa ketika duduk pundak Nabi itu selalu ada di atas pundaknya teman-teman duduknya. Kemudian indal wiladati sib bimuhtatani, ketika lahir beliau sudah berkhitan. Walaupun ini menjadi perdebatan para ulama, ada yang mengatakan bahwa Nabi itu lahir sudah dihitan, tapi ada yang berpendapat bahwa yang menghitankan adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian bahwa kekhususan ini kalau sampean hafal, panjenengan hafal niki saged kagem enten faedahe. Sing sepisan faedahe niku saged aman sangka kebakaran. Takun amina min syarrinar, dari kebakaran. Wa min surakin, lan dari pencurian. Insya Allah kalau hafal ini tidak akan
pernah tercuri, termasuk tidak tercuri hatinya. Tidak tercuri, malah tercuri ya Pak. Kita akan dicuri. Dan yang selanjutnya yaitu wami mihani, dan aman dari segala fitnah-fitnah. Nanti bisa dicari di Google singiran lam yahtalim, kemudian dihafal. Insya Allah banyak faedahnya, mesti ada lam yahtalim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, apakah sudah bisa terbayangkan sosok Nabi Muhammad? Belum bisa membayangkan. Nah, beliau adalah manusia biasa, ya. Kemudian beliau punya istri, istrinya ada 10, ya. Istrinya 10. Istrinya yang 10 itu satu Khadijah namanya. Beliau wafat sebelum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah, ketika Nabi Muhammad wafat itu meninggalkan 9 istri. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun, Maimunatun wa Romlah, Hindun wa Zainabun, Juwariyah. Juwariyah ada 9 yang ditinggal mati, yang ditinggal wafat beliau. Aisyah wa Hafsah wa Saudah, Sofia, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Ya, ada 9. Ada yang hafal? Beliau punya putranya ada 7. Yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Yang laki-laki namanya satu Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Kemudian yang putri namanya Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ada 4 putrinya, putri beliau. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa Nabi itu adalah manusia. Manusia. Sehingga kita itu mempunyai alasan kenapa kita itu bisa kagum, bisa mencintai, bisa mau mengagungkan. Itu nanti kita punya alasan. Kalau seperti halnya kita itu mengidolakan artis, mengidolakan pemain sepak bola misalnya, kita punya sesuatu yang membuat kita mengidolakan. Kalau misalnya kita mengidolakan Ronaldo itu karena bisa main sepak bola, ya, ganteng. Nah, ada ganteng, pinter main bal, Messi, gitu ya. Ada yang mengidolakan Messi mungkin itu karena bisa main bola. Kita mengidolakan Nabi Muhammad itu karena apa? Beliau tadi itu adalah manusia biasa, tapi beliau mempunyai suatu sifat-sifat yang baik. Karena beliau sebagai seorang nabi, beliau itu tadi dikatakan bahwa kita bisa mengidolakan Ronaldo karena ganteng. Nabi Muhammad itu sangat ganteng, gantengnya luar biasa. Bahkan dikatakan dalam kitab Madarij Zuhud bahwa ganteng itu di dunia itu ada 1, kemudian dibagi 2. Separuhnya itu untuk Nabi Muhammad, kemudian yang separuh lagi diperempat, yang seperempat untuk Nabi Yusuf, dan yang seperempat untuk umat manusia yang lain. Jadi kita itu komandan banget.
Kumaha Saud. Saking paling ganteng iki dadi Nabi Muhammad kok. Nah, tapi Nabi Muhammad itu sudah belajar dari Nabi Yusuf bahwa kegantengan itu bisa menimbulkan fitnah kalau nggak hati-hati. Nah, seperti kasus Sambo katanya ya. Karena kegantengan banyak hal. Nah, itu Nabi Muhammad belajar dari Nabi Yusuf bahwa kegantengan Nabi Yusuf itu bisa menimbulkan fitnah sehingga Nabi Yusuf bisa dipenjara itu karena kegantengannya. Maka kemudian Nabi Muhammad itu kegantengan yang separuh dari seluruh kegantengan di dunia ini kemudian tidak ditampakkan. Yo, seperti Mbah Kaum kegantengannya nggak ditampakkan itu. Nggak ditampakkan karena kalau ditampakkan bisa menimbulkan fitnah. Betul. Bisa dipenjara Pak. Bisa dipenjara. Tapi tampak gantengnya itu kalau cuma berdua dengan istrinya. Ganteng itu. Alhamdulillah istri. Nah, seperti itu Nabi Muhammad adalah sosok yang paling ganteng. Sehingga saking gantengnya bahkan banyak sahabat yang ditanya, sakjane Kanjeng Nabi ku rupane kaya apa to? Mbah, aku urung tau weruh. Kenapa? Karena sahabat itu tidak berani memandang wajahnya. Karena saking gantengnya. Dan kegantengannya itu tidak menakutkan. Kalau Nabi Muhammad, ada orang yang gantengnya medeni ya. Sosoknya itu medeni. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu tampangnya itu menyenangkan. Bahkan kalau ada orang sik lagi mumet pengen curhat ke Nabi Muhammad, belum sampai curhat sudah sembuh mumetnya. Berbeda dengan kita. Kalau kita dari rumah nggak mumet, mandang wajah kita langsung mumet. Langsung tambah mumet. Lalu Nabi Muhammad enggak. Jadi kalau kita datang, ada sahabat yang ruwet-ruwet itu datang ke Nabi, belum sampai curhat, beliau itu sudah sembuh mumetnya. Kan di Al-Bajali itu diterangkan, marra'a wajhaka yas'ad bi sura'ila ilaika auduka sofil mubarak wirduna yauman nusuri. Selawatan ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahu suduri ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Matur nuwun. Bahwa tadi itu
kita sudah mengenal sosok Nabi, mudah-mudahan kita nanti bisa membayangkan profil beliau sehingga kita betul-betul tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Sebab apa? Rasa cinta kepada Nabi Agung Muhammad SAW itu bisa untuk sanggup besok ketika hari kiamat. Pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Mata taqumu sa'ah?" Kanjeng Nabi, kiamat itu kapan? Selanjutnya Nabi menjawab, "Ma'a'datta laha." Apa sangumu? Wis duwe sangu kok. Nakok-nakok ke kiamat. Kemudian sahabat itu berkata lagi, "Ma'a'datu bi kasrati sholatin wala siyamin wala zakatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu." Kulo pancen saya memang tidak mempunyai bekal yang banyak berupa sholat, tidak punya banyak bekal berupa puasa, tidak punya bekal banyak berupa sodako, tetapi saya sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Nanti kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai. Jadi sahabat itu bertanya kepada Nabi, sudah cinta kepada Nabi, maka kemudian nanti di akhirat akan bersama-sama dengan yang dicintai, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Krungu ngeten iki, banyak sahabat yang kemudian mendengar dari penjelasan Nabi tentang ini. Ibnu Abbas mendengar, alhamdulillah, saya sudah mencintai Nabi. Begitu. Jadi cinta kepada Nabi nanti bisa untuk menjadi menjadi bekal kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita pada malam hari ini mengadakan Maulid Nabi dengan niatan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberikan Nabi yang sangat mulia, dan juga sebagai bentuk mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan betul-betul itu akan menjadi bekal kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi juga mengatakan, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka nanti saya akan memberikan syafaat kepada Nabi Agung, kepada orang-orang yang mengagungkan hari kelahiranku. Selain itu, bahwa bentuk daripada kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad SAW, itu adalah bentuk kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dari sekian banyak nabi itu semuanya ada 124.000 nabi. Yang menjadi rasul ada 313. Tapi dari semua nabi dan rasul itu, hanya Nabi Agung Muhammad lah yang bisa memberikan syafaat di yaumil kiamat. Yang punya hak untuk memberikan syafaat hanya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam la fakhro. Aku ini bendorone anak putu Adam, tapi aku ragu gede. Jadi pancen karena mengatakan yang benar maka bukan termasuk sombong. Aku ini bendorone anak putu Adam, tapi aku ngomong ngono itu bukan berarti aku sombong, pancen kenyataannya ngono. Kanjeng Nabi berkata seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah
Kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad SAW, karena mempunyai Nabi yang begitu hebat, begitu agung dan begitu dicintai oleh Allah, kita pun sudah di alam sama Allah, dipuji sama Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kuntum, kamu semua umat Nabi Agung Muhammad SAW iku khairu ummatin, sak bagus-bagusnya umat, sak bagus-bagusnya umat. Maka kita kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, maka kita adalah umat yang terbaik. Bahkan Nabi Adam itu pernah iri dengan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi lah. Pun bosan nggih? Dereng. Pun nih, pun enten jaman pun. Sekedap leh. Jadi dulu Nabi Adam itu pernah merasa iri terhadap umat Nabi Muhammad. Ada 4 hal yang membuat iri. Yang pertama, bahwa Nabi Adam mengatakan kubulu taubati kana bimaka wa ummatu Muhammadin yatubu fi kulli makanin wa yaqbalu taubatahu. Nabi Adam mengatakan bahwa diterimanya tobatku itu hanya ada di Mekah, sementara umatnya Nabi Muhammad tobat dimanapun berada itu akan diterima tobatnya. Kalau kita disyaratkan ketika tobat harus ke Mekah, niki yang ngenteni sik nggih, ngenteni duwe sangu lama. Tapi umatnya Nabi Muhammad tobat dimanapun berada pasti diterima oleh Allah. Bahkan ketika tobat segala dosanya diampuni oleh Allah. Man taba anidami kamalat damballah. Orang yang bertobat pada suatu dosa maka seperti tidak ada dosa padanya. Yang kedua, kuntula bisa palamma asaitu jangalani muryana. Dulu saya itu berpakaian, tetapi ketika saya itu melakukan suatu dosa, maka kemudian pakaian saya dicopoti. Kemudian saya tidak ada pakaian sama sekali. Nggak ada pakaian itu namanya apa? Wudu, lecit, nggak berpakaian. Nabi Adam hanya melakukan dosa sekali, pakaiannya dicopoti semuanya sehingga tidak berpakaian. Sementara umatnya Nabi Agung Muhammad seperti kita itu tiap hari berdosa, tiap hari berbuat dosa, tiap hari berbohong dan lain sebagainya, tetapi kita tetap berpakaian. Malah kadang-kadang ada yang berbuat dosa dalam keadaan telanjang. Ada nggak berbuat dosa dalam keadaan telanjang? Di suatu tempat mesti ada umatnya Nabi Muhammad berdosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap nantinya diberi pakaian lagi, masih diberi pakaian. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika saya melakukan dosa sekali, saya dipisahkan dengan istri saya. Sementara umat Nabi Muhammad berdosa berkali-kali tidak pernah dipisahkan dengan istrinya. Kalau melakukan dosa kemudian dipisah dengan istrinya, dipisah seminggu wae mumet ya Mbah kaum ya. Iya betul. Ngeluh. Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad tidak dipisah dengan istrinya. Nabi Adam dipisah selama 300 tahun. Ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun dipisahkan dengan
Hawa, istrinya. Hanya melakukan dosa sekali. Kemudian yang keempat, yang terakhir, saya melakukan dosa di dalam surga. Kemudian saya dikeluarkan dari surga tersebut. Saya melakukan satu dosa di dalam surga, kemudian Allah mengeluarkan saya dari dosa. Sementara umatnya Nabi Muhammad SAW walaupun melakukan berbagai macam dosa, ketika dia bertobat, walaupun dia berbuat dosa itu di luar surga, ketika bertobat nanti malah akan dimasukkan ke surga. Itu keirian Nabi Adam kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita sebagai umat yang terbaik harus bisa membuktikan. Ampun nguciweake, jangan sampai membuat kecewa Nabi Muhammad SAW, karena sudah mempunyai umat seperti kita itu yang telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu betul-betul sebagai umat yang terbaik. Caranya bagaimana? Caranya adalah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita harus mencintai Allah. Caranya bagaimana? Fattabi'uni, ikutilah petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka kemudian nanti Allah akan mencintai kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa? Oke. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana qadayna kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyamasina wa dhunuba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqabbal lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa jidatan fil ilmina wa tawbatan qabla mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa anfa'ina lil hisab. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafa'tahu wa dhalan illa hadaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatana wa shaykhana wa talmidana min ibadika sholihin wa min ibadika muttaqin wa ij'alna wa iyyakum min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal khair. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha hadzal qaryah rindang ma'muran bin nur wal huda wa rahmah wal hidayah wal barakah wal futuhat wal fuyudah wal qasratil arjah wal istiqomah wal afiyah wassalamah ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.